Aduh. Aduh. Miskomnya karena dijadwalin buat survei, terus setelah survei jadwalin gambar, terus ketemu aku. Plan oke, tapi NAB-nya membengkak kan sering ya Mas ya. Oh, sering ya. Konsumennya itu pada mundur. For your information, harga material naik itu per minggu, mulai dari Per semen, minggu? besi, terus alat-alat elektronik, kabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semuanya. Kembali lagi dengan saya Alif Prayoga di channel Ngebangun Rumah Channel. Oke Sobat Kang Bangun, kali ini kita akan memasuki sesi podcast bersama dua perwakilan dari dua departemen yang sangat penting banget teman-teman. Jadi ketika kalian nih sudah melakukan komunikasi dengan tim ngebangunrumah.com, kalian akan menghadapi dua manusia ini guys, yang mana ya, bisa dibilang mereka adalah ujung tombaknya dari sebuah bangunan yang bisa nyaman ditinggali, teman-teman. Oke, boleh kenalan dulu dong, kakak-kakak semuanya. Halo guys. Oke. Mau dari siapa dulu nih kenalannya nih? Dulu. Boleh yang lebih muda dulu ya. Yang lebih muda dulu. Oke. Halo, perkenalkan. Boleh dari Teijem dulu yang lebih muda nih. Halo, perkenalkan guys, nama aku Izma, tapi biasa dipanggil di Ngebangun Rumah ini namanya Ijem, nama panggilan sayangnya ya. Aku dari tim QS atau tim Estimatan. Halo, Oke. salam kenal. Salam kenal Teijem. Halo, aku Nadrin. Biasa di sini dipanggilnya Nadine. Aku dari tim arsitek. Oke, ada gitu ya. Yoi. Halo, aku Alif. Aku Udah. Udah bosen liat lu. Oke. Parah. Oke, Tenadin Teijem. Jadi kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol santai asik karena saya pengen ngulik nih gimana sih cara kerja dua departemen ini yang mana kalau saya pahami nih setiap hari ngeliat tuh butuh komunikasi yang intens banget supaya nggak ada kesalahan ketika ngebangun rumah ya. Betul. Oke. Gaya cewek ya, gaya andalan cewek gini. Oke, nah pertama banget saya mau nanya ke Teh Nadine dulu nih. Oh my god, oke. Atau sebelum nanya ke Teh Nadine, saya pengen nanya dulu nih, ketika ada customer atau klien yang udah masuk, itu biasanya berhadapannya dengan siapa dulu? Berhadapannya pertama sama tim admin. Nah, setelah sama tim adminnya deh gitu. Setelah tim admin, terus dijadwalin buat survei, terus setelah survei jadwalin gambar, terus ketemu aku. Oke, berarti kalau secara tahapan sebelum Teijem ini ke Teh Nadine-nya dulu. Yes. Oke, nah lanjut nih saya mau nanya ke Teh Nadine dulu berarti ini. Boleh. Oke, dari Teh Nadine nih. Otomatis kan di meeting yang Teh Nadine lakuin ini setelah ada survei dan rencana-rencana yang bakal dilakuin dari si kliennya ini ya. Nah, mereka ini kan pasti udah punya bayangan pengen bikin rumah apa, dengan budget berapa, lahannya gimana, entah itu existingnya rumah atau tanah kosong. Ya. Cara Teh Nadine mengimplementasikan keimpian mereka tuh kayak gimana sih supaya jadi rumah yang mereka benar-benar inginin gitu? Oh, oke. Jadi pertamanya itu aku pasti udah nyari reference juga, terus ngelihat dari tipe konsumennya, ditanya sama tim survei, dia tipe konsumen kayak gimana. Jadi kira-kira nanti masuk ke konsep seperti apa orangnya, dan disamakan sama maunya dia dan keadaan rumahnya kayak gitu. Terus nanti udah deh dibikin gambar 3 dimensinya, terus dipresentasiin pas lagi meeting gitu guys. Oke, berarti memang harus tahu dulu data dari si konsumennya ini ya. Betul. Dari keinginannya, terus denah yang ada, entah itu existing atau tanah kosong gitu ya. Betul. Setelah ada desain rumahnya ini baru masuk ke Teijem. Betul. Oke. Wah, ini kalau ngomongin uang saya agak sensitif gitu kan. Sensitif gitu. Tipe terus. Ngomong aja tipe. Oke, nah Teijem sendiri nih, otomatis kan Teijem membuka anggaran itu setelah ada desainnya. Betul. Nah, pernah nggak nemu kasus kayak Teh Nadine nih gitu sebagai tim arsitek ngasih desain dan sama anggaran yang dimilikin si konsumennya ini agak membengkak gitu. Gimana tuh cara menyelesaikannya? Oke.
Pasti kalau misalkan kasus yang kayak desain oke tapi RAB-nya membengkak kan sering ya Mas ya. Oh, Jadi sering ya. konsumennya itu pada mundur. Tapi kalau misalkan ide dari kita untuk mengatasinya itu kan pasti kita ngelakuin komunikasi antar divisi, yaitu divisi Oke. estimator sama divisi arsitek. Jadi nanti tim QS atau tim estimator itu ngasih tahu pada tim arsitek kalau desain dengan bangunan luasan segini itu tidak mencukupi untuk budget yang dia punya gitu. Oke. Jadi solusinya yang pertama itu bisa mengurangi luas lahan, yang kedua bisa mengurangi spek, yang ketiga ada beberapa pekerjaan yang bisa kita hold dulu gitu. Oke. Nah, ini kalau misalkan dijelasin kayak gitu, saya jadi penasaran nih, gimana sih cara Teh Ijem ngerumusin suatu harga dari desain yang ada? Kalau misalkan merumuskan harga dari desain yang ada, yang pertama kan kita mesti mempunyai analisa harga satuan dulu ya. Analisa harga satuan itu yang biasa kita pakai Sobat Kang Bangun. Jadi Oke. misalkan kalian pernah pakai jasa kita dan ngelihat RAB-nya itu kan cukup lengkap ya. Untuk harga per itemnya itu akan kita cantumin. Mulai dari bongkaran berapa, pondasi berapa, pembesiannya itu berapa, pasti ada di situ. Nah, buat ngedapetin harga itu, pasti kan kita sebagai tim akan melakukan survei harga per 1 bulan sekali buat update harga material ataupun harga besi yang sekarang ini. Nah, setelah kita update, baru nanti kita analisa lagi untuk harganya, baru deh muncul si analisa itu. Oke. Jadi untuk patokan harga dan rumusnya itu emang udah satu ketentuan ya, sudah paten. Karena kan kalau rumus bangunan ini nggak bisa tuh kita ini berapa ya biayanya, ini Cuma iya angan-angan doang tuh angan-angan nggak imajinasi bisa, doang ya. karena ini masuknya udah hitungan real gitu. Apalagi yang Oke. ngaruhnya ke biaya, itu uang fulus. Emang paling sensitif banget ya si perduitan ini gitu. Dan emang Teh Ijem nih kuat banget ya, ada di divisi yang ngurusin uang orang lain. Betul. Asalnya uang negara aja Teh. Nanti Oke. Nah, berarti dari tim bangunrumah.com ini udah ada rumusan sendiri perihal harga per barangnya ini ya, yang nanti dijelasin juga secara detailnya ke klien ini, dan mereka bisa paham betul kenapa harganya bisa bengkak. Iya. Terus kalau mau dibikin pas tuh apa yang harus diefisiensikan gitu ya. Pasti, itu pasti akan kita Oke. komunikasikan ke konsumen ya. Oke, tapi pernah ada ketemu klien-klien yang agak ini nggak gitu? Kayak misalkan, saya punya budgetnya segini tapi pengen punya rumah kayak gini gitu. Nah, itu dari tim ngebangunrumah.com ini nih, khususnya dari arsitek dan estimator, bisa menyelesaikan itu nggak? Keinginan yang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki misal. Kalau dari sisi desain, aku sih maksimalin dimirip-miripin sama maunya dia ya. Oke. Tapi juga gak jauh-jauh dari budget yang dia juga punya gitu. Oke. Tapi kalau emang dari sisi konsumen itu bener-bener saklek, ya udah kita nggak bisa bantu sih sebenarnya. Oke. Iya sebenarnya kayak ya udah deh kita bantu Berarti doa aja. memang ada batasan yang tidak bisa kita usahakan lagi gitu. Baik lagi Cuman ke konsumennya. Oke, cuman memang dari kita selalu mengusahakan. Iya, Pasti dong. selalu. Pasti. Kita pokoknya mengusahakan yang terbaik untuk kamu, Ais. Kamu. Oke, nah dari Teh Nadine sendiri nih, tadi kan udah dibahas tuh kalau apa ada konsumen yang misalkan dia punya desain tapi tidak sesuai budget. Nah, dari Teh Nadine sendiri nih, gimana sih cara menyesuaikan desain dengan budget yang ada? Kalau saya sendiri nih sebagai orang yang awam di dunia arsitek gitu kan, ngelihatnya kayak sama aja nih gitu, nggak tahu kalau yang ini tuh harganya segini. Malah kadang ada yang rumah kelihatannya besar tapi lebih murah, ada yang rumah kelihatannya kecil tapi bisa lebih mahal gitu kan. Nah, itu cara menyelesaikannya kayak gimana? Misal kita kasih sedikit nih, misal nih, saya punya uang ya anggaplah 500 juta. Oke. Juga Mas. Mau dong? Nanti bentar. Lagi dong. Anggaplah saya punya uang 500 juta nih gitu. Terus punya lahan sekitar 18 kali 18, bisa bikin rumah 2 lantai gak? Waduh. 18 kali 18 ya? Bisa Mas. Iya. Tapi Mas juga tambahin dulu uangnya ya. Oke, coba misalkan dengan lahan 18 kali 18 pengen bangun rumah 2 lantai, itu minimal budgetnya berapa? Terus kira-kira desain apa yang bisa diaplikasikan? Dari Teh Ijem dulu nih, minimal budgetnya berapa nih? Kita hitung, coba saya tanya 18 kali 18 itu berapa hasilnya Mas? 18 kali 18 itu 36. Ngaco.
COC jangan rekrut dia ya. Pantesan gak masuk COC. Matematika saya masuk KKM 3 kali remedial. 18 kayak 18 kan itu masuknya udah bangunan mewah ya Mas. Menurut saya itu luas banget. Oh, anggap aja dari 18 ini yang kepake cuman luasannya sekitar, ya yang kepake misal cuman 10 kali 10, 8 meternya kebun saya gitu. 10 kali 10 mau 2 lantai. Iya, Itu Mas minimum punya budget itu 900 sampai 1 M. 900 sampai 1 M. Oke, itu rumah 2 lantai dengan spesifikasi yang memang sudah bisa dipercaya. Tuh. Oke, kalau kurang dari itu, Kalau saya mencoba jadi konsumen yang Oh, ini iya, nih. boleh, Oke. boleh. Oh, Boleh banget, boleh. Kita Kalau- diskusi. Kalau kurang dari itu budgetnya bisa 500, mungkin Mas bisa bangun 1 lantai dulu. Tapi Oke. pondasinya sudah kita siapkan untuk 2 lantai gitu. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi, walaupun kalian punya uangnya pas-pasan, tapi mimpinya besar, itu bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Betul. Bisa ditunda dulu. Betul. Oke. Bisa nabung lagi. Bisa nabung lagi. Nah, dari Teh Nadine nih gitu. Misalkan tak kayak tadi kasusnya 10 kali 10 dengan uang 500 juta. Rumah apa yang bakal Teh Nadine desain? Kayaknya kalau 10 kali 10 juga hitungannya udah lumayan gede ya. Kayaknya dari luasan itu cocok konsepnya tuh agak klasik-klasik gitu. Klasik-klasik gimana atau gitu. modern kontemporer. Oke, gitu. model. Udah paham banget ya. Saya sambil mikir-mikir nih. Tapi Teh Ijem sendiri paham nih model-model. Oh, paham ya? Kita paham. Oke. Harus paham dong. Model rumah paling mahal. Klasik. Klasik Karena dia itu banyak detail di dindingnya. Dia tuh ada kayak profilannya, terus ada banyak detail lah di dindingnya dia tuh. Oke. Kalau model rumah paling murah, Kok paling murah, paling efisien. paling efisien. Oke, Ya, kalau murah mah KPR. Oke. Tit. Oke. No. Kalau Nggak rumah boleh paling dicek. efisiensi harga itu apa, Dun? Kalau paling efisien itu kayak model-model yang minimalis gitu deh. Jadi benar-benar mengedepankan fungsi dari rumahnya itu. Oke. Fungsi rumahnya mau dipakai untuk berapa orang, terus kebutuhan peruangannya itu setiap sudutnya benar-benar fungsional, nggak ada yang kosong nggak kepake. Yes. Gitu. Paham banget teman-teman. Kalau rumah subsidi gimana Kak? Kalau buat 2 orang cukup kok. Oke. Rumah subsidi yang saat ini loh Kak. Yang dapurnya itu di depan. Oh, Atau dapurnya Bisa. nyatu sama taman Itu- belakang gitu. itu nggak apa-apa. Bisa kita renovasi guys. Oke. Kita. One stop living. Iya. Big solution. Karena tadi itu ya, mimpi besar itu bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Betul. Oke, Semuanya bisa bisa. ditunda. Itu kuncinya ya guys. Cuman lebih baik daripada beli KPR, mending ngebangun rumah.com aja. Karena Bener guys. arsitek dan estimatornya ini sudah terpercaya buat bikin rumah kalian nih jadi rumah impian gitu. Betul. Oke. Saya agak lupa nanya apa lagi kan. Ngobrol aja mas, kita ngobrol. Ngobrol aja gitu. Lebih enak ngobrol saya daripada harus lihat pertanyaan Iya sebelumnya. bener. Nah, tadi perihal rumah paling mahal itu kan ada di klasik ya, Iya betul. karena ada profilan segala macam. Mhm. Tapi itu bisa diefisiensikan nggak sih? Dari luasan sih kalau menurutku ya. Oke, berarti memang material yang ngaruh ya? Material dan pekerjaannya, Luasan yang luasan bangunnya. dibangunnya itu. oh luasannya. Mhm. Kalau misalkan dari Dari detail-detailnya itu misalnya kita efisien, ya nggak jadi klasik nanti. Hilang dong. Masih kok setengah-setengah. Iya. Oke, gitu sobat Ngomongin. Jadi bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau ngebangun rumah gitu kan, mau milih antara kelihatan mewah atau efisien dan fungsionalnya yang ditonjolkan begitu. Dan itu memang tergantung selera mereka, yang kita tetap usahakan memberikan yang terbaik. Dan biasanya nih gitu kan. Apapun Saiful Jamil. Bentar. Oke, nah selanjutnya nih dari Teh Nadine sama Teh Ijem, gimana cara ngejelasin ke konsumen kalau rumah yang mereka impikan ini butuh penyesuaian lagi dari segi budget kah atau dari segi materialnya gitu. Cara menyampaikannya tuh kayak gimana sih? Nah, apakah dengan memberikan rumusan RAB yang memang sesuai atau lebih ke
desainnya yang diefisienkan. Jadi mana nih yang diutamakan, dari budgetnya atau dari desainnya yang diefisiensikan? Sebenarnya kayak dua-duanya deh yang dibutuhin konsumen kayak gitu tuh. Jadi Oke. dari sisi desain pun aku bakal ngegambarin dua opsi yang sesuai budget dia sama yang sesuai maunya dia gitu. Oke, berarti secara sistem kerjanya memang apa yang dia mau dan resort yang dia punya itu tetap dibuat dulu. Betul, nanti Oke. baru dijelasin Wah, ini loh keren Bu, banget, keren banget, kalau keren banget. sesuai budgetnya Ibu tuh bisanya seperti ini gitu. Kalau Oke. sesuai maunya Ibu, Kayak gini. budgetnya nanti gitu. Oke. Begitupun di RAB kayak bikin dua kan Iya, kamu. pasti bikin dua. Oke, berarti memang selalu ada opsi di satu klien yang sama Betul. gitu. Iya, sesuai itu ya kalau misalnya memang budgetnya jauh banget. Kalau di awal konsumennya tuh udah ngebuka budget dan ketika kita rencanakan itu masuk ya kita cukup sama maunya dia aja. Oke, dan itu memang perlu didiskusikan lagi. Pasti betul. Jangan lupa komunikasi pokoknya guys. Kenapa? Karena setiap masalah itu solusinya adalah berkomunikasi. Itu komunikasi guys. Oke, sama seperti dua departemen ini yang mengandalkan komunikasi supaya tidak ada miskom. Miskom. Oke, tapi pernah kejadian miskom nggak? Aduh. Aduh. Miskomnya karena Dori ya kayaknya kalau aku tuh. Nah, aku Dori, you guys know Dori is Oke. pelupa. Jadi kayak suka lupa ada informasi yang misalnya konsumennya tuh ternyata pengen ada titik AC lah di situ, terus misalnya pengen ruangan itu ternyata jadi laundry, kan laundry butuh kayak titik keran kayak Keran, gitu-gitu ya. iya, Tapi sabun, nggak segala macam. terinfo misalnya aku Oke. lupa gitu. Akhirnya Teh Nadine nggak Teh Ijem nggak memasukkan Iya. dan tidak ada harganya gitu. Biayanya. Iya, Siapa yang lupa. mau nombok dia? Oke. Dia yang nombok. Pernah marahin apa Teh Nadine ini? Marahin. Hmm, Marahin enggak. Jadi Enggak. kayak, Silent Din, treatment. Oke. Din, please, Nah, cara Din. penyampaian komunikasinya tuh kayak gimana sih supaya tetap menemukan titik temu yang pas gitu? Sebenarnya kita gak ada cara komunikasi khusus ya guys, karena Oke. we've been through 3 years, kita udah 3 tahun Yes. bareng-bareng gitu. Udah sepuh banget teman-teman. Jadi kita kayak udah ngobrol biasa aja. Kalaupun lagi ada yang kurang srek sama satu sama lain ya diomongin aja gitu guys. Jadi saking klopnya mereka teman-teman ya. Ini saya undang buat podcast kali ini aja niatnya satu-satu pengen berdua langsung teman-teman. Iya, supaya info yang didapat tuh kan lebih maksimal ya. Iya. Oke, Nggak oke. setengah-setengah gitu. Jadi penonton nontonnya tuh satu video. Udah dapat semua infonya. Oke, berarti kalau gitu nanti besok saya bikin podcast yang semua departemen masuk. Jadi Sistemnya kita ke konversi pers gitu. Saya Iya bener, kita Iya, rapat. saya di Meja tengah nih kayak Karni Ilyas gitu kan di tengah. Menurut Nadine bagaimana? Kita ikut bagaimana? Bisa interupsi. Boleh. Sudah, terima kasih. Oke, nih kita masuk ke sesi-sesi penghujung podcast ini. Ya. Sumpah emang ini udah berapa sih? Udah berapa menit sih? Gak nyangka banget. Sebentar loh, Mas. Tadi baru sebentar banget mas. Aku nyaman di sini. Tadi aja kamu lama-lama. Aku sih mau. Teh Ijem agak ini soalnya, agak sibuk padat ya. Oke, nah kalau misalkan dari Teh Ijem sama Teh Nadine nih punya tips and tricks atau saran buat sobat Kang Bangun ini kalau misalkan mau bangun rumah, misal nih dari sisi arsitek gitu kan, apa sih yang perlu diutamain dari klien gitu kan? Terus persiapan apa yang perlu mereka siapkan sebelum ketemu sama Teh Nadine sama Teh Ijem ini gitu, supaya nanti tuh ketika ada pertanyaan atau apa mereka udah punya bayangannya gitu. Boleh. Dari siapa dulu? Aku Oh, dulu. oke. Arsitek dulu dong. Mungkin Jadi guys, kalian semua kan pasti punya dream house. Ice Dream Dan House. aku juga punya kok. Iya, pokoknya buat kalian-kalian semua yang pasti punya dream house, terus coba berdoa yang pasti ya, doa biar cepat-cepat terwujud, terus coba dimaksimalkan semua fungsinya kalau dari sisi arsitek nih ya. Jadi jangan sampai setiap sudut sisi rumah kalian itu ada yang terbuang, karena rumah itu kan jangka panjang dan menjadi rumah kalian ketika kalian capek atau gimana, jadikan rumah itu akan senyaman-nyamannya yang kalian mau gitu. Oke, quote for Nadine Arsitek of the day, guys. Oke, sebelum lanjut nih tadi ada bilang kayak setiap sudutnya tuh harus bermanfaat segala macam. Sudut yang tidak bermanfaat tuh bagaimana? Biar sobat Kang Bangun tahu nih ketika bikin desain rumah
mereka udah bayangan kayaknya ini bukan sudut yang fungsional lah gitu. Bisa dijelasin? Biasanya itu sering kejadian di rumah-rumah yang luasannya tuh gede, guys. Jadi dia kayak mengedepankan misalnya kayak kamarnya diperbesar lah, terus apanya semua ruang tamunya gede-gede banget, padahal nggak perlu sebesar itu sebenarnya. Gitu kayak butuh yang emang cukup aja buat di kamar cuma buat apa sih? Buat istirahat kan. Ya udah, jadi kayak disesuai aja ukurannya. Siapa tahu di kamarnya mau camping Ya, ngapain? atau di Kamar kamarnya mau camping. pasang api unggun gitu. Ya ngapain coba thinking guys, ada nggak yang kayak gitu? Coba komen di bawah. Anjay. Oke, dari Ijem gimana nih? Perduitan. Kalau aku dari sisi estimator yang Ya. pastinya megang uang, ini realistis aja ya Bang ya. Oke. Kalau Suka nih. Cewek bahas uang udah selesai. Itu materialistis. Enggak, kita nggak matre. Realistis. tolong kepada Bapak, Ibu, teman-teman, rekan sekalian, kalaupun kalian mau ngebangun rumah, tolong persiapkan budgetnya yang sesuai dengan desain yang kalian mau. Kita kan sebagai kontraktor nggak bakal menjerumuskan konsumen menjerumuskan konsumen kita ke hal yang negatif kan ya Bang. Oke, contohnya maksudnya negatif apa nih? Kita tuh di awal udah ngasih tahu Ibu, Bapak, dengan desain yang kayak gini, misal uang Ibu nggak muat, Oke. tapi kan ada konsumen yang emang keras kepala, yang kadang nggak bisa Kurang kooperatif lah ya gitu. Iya, masalahnya Kurang kooperatif. Maaf guys, agak kelepasan dikit. gitu. Maksudnya kita udah ngasih tahu di awal kalau budgetnya nggak muat, tolong kerjasamanya supaya titik temu kita kontraktor dengan konsumen tuh bisa klik gitu. Ditanya tips and tricks malah meluapkan isi hati ya. Oh dia mah. Tipsnya persiapkan duit dengan matang dan Oke. jangan pinjam ke Oh, aku punya kisi-kisi guys sekarang itu. Kalau kalian kan tadi bilang nyiapin uangnya ya. Nah, kalau kalian mau bangun 2 lantai sekarang itu udah nggak cukup 100 juta guys, maaf ya. Waduh, alasannya kenapa tuh? Gimana ya, Mais? Mais kan? Maksudnya itu karena harga material yang naik atau gimana? Iya dong. Oke. For your information, harga material naik itu per minggu, mulai dari Per minggu. besi, terus alat-alat elektronik, kabel, itu per minggu pasti bakal naik guys. Kalau per minggu gitu RAB yang misalkan minggu kemarin dibikin nih, minggu sekarang dilaporin. Kalau misalkan kita udah terikat dengan harga, itu kenaikan harga apapun menjadi tanggung jawab kami sebagai pihak kontraktor. Wah. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti kalian SPK-nya di bulan ini, tapi pembangunannya 1 bulan ke depan, itu kalian nggak usah takut harga akan naik. Karena di SPK sudah tercatat dengan jelas, kenaikan bahan apapun itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Nah, bisa jadi tips nih buat sobat Kang Bangun semuanya gitu kan. Walaupun nggak punya uang, SPK dulu sekarang bangunnya tahun depan. Ya nggak gitu sih, Enggak Mas. dong. Jadi kita bayarnya harga tahun ini gitu. Enggak, itu bukan tips ya guys, jangan dicontoh. Aduh, berisik banget gitu apa tadi. itu tips guys, boleh Bu? Enggak guys, enggak boleh guys. Tip itu enggak boleh, contoh tidak baik gitu. Pokoknya tahun ini ngebangun 100 juta 1 lantai di kontraktor menurut saya Kurang. bisa ya. Mungkin Coba, kalau saya pengen nanya lebih detail dikit nih gitu. Kalau mau detail hubungi admin kita aja Mas. Gak usah. Ya, sedikit aja kayak misalkan per tanggal ini gitu kan, berarti tanggal tuh di 22 Agustus 22 Agustus 2025 di mana bertepatan dengan hari ulang tahunnya Teh Nadine. Oke, jadi podcast kali ini ya teman-teman semuanya spesial di hari ulang tahun Teh Nadine, yang mana Teh Nadine hadiah ulang tahun buat teman-temannya tuh ngasih rumah satu-satu gitu. Bentuk desain guys. Amin. Oke. Kira-kira Teh Nadine di umur yang sekarang gitu kan, kapan mau bikin rumah? Wow, pertanyaannya nggak tahu ya. Tapi Teh Nadine udah sebagai desainer gitu kan ya, desainer rumah, udah ngedesain rumah sendiri gak sih? Dream Atau house. ya, atau dari Teh Ijem nih udah ngerumusin rumah sendiri gak sih gitu? Kalau aku sih udah guys, tapi kayak berubah-berubah mulu ya. Oke, Ya. karena selalu ada inspirasi baru Iya, ya. betul. Oke, Teh Ijem nih.
Kalau kita mah belum ada ya, kan kita ngelihat bahan material di tahun selanjutnya dulu aja, oke guys. Jadi kan kalau misalkan arsitek nih, sebagai arsitek dia bikin desain rumah impian dia gitu kan, atau sebagai estimator bikin perancangan harga buat rumahnya sendiri. Nah, sebagai marketing saya ngejual rumah saya gitu. Gitu ya. Oke, gila. Seru banget sih ngobrol kali ini. Memang rekomendasinya buat langsung ngundang berdua gitu guys. Tadinya saya mengundang satu-satu biar obrolannya mengerucut ke satu hal. Cuman memang benar ketika kita mendatangkan keduanya nih kita punya insight yang berlebih teman-teman, di mana sudut pandangnya kita langsung ketemu nih teman-teman gitu kan. Kayak tadi jelasin, desain dan harga itu harus selalu seimbang gitu kan, dan selalu ada penyelesaian di setiap masalahnya. Ada kata-kata buat tim ngebangun rumah Kang Bangun lagi kan nih? Cukup sih. Cukup. Kalau Ya. dari aku cukup. Kalau dari Mbak Nadrin yang ulang tahun. Kenapa jadi speech ya? Tiba-tiba speech. Ya, pokoknya setiap kalian mau ngebangun rumah, pikirin dulu matang-matang, terus hubungin kita. Oke, itu yang saya tunggu. Oke, terima kasih sobat Kampung semuanya sudah nonton sampai akhir, dan memang pokoknya kalian harus terus ikutin podcast kita bersama tim-tim lain, dan mungkin nanti kita akan mengundang ahli-ahli di dunia konstruksi supaya kalian tahu nih gambaran mengenai bagaimana sih bikin rumah impian yang budgetnya sesuai, desainnya sesuai dengan impian, dan ketika ditinggali itu fungsionalitasnya dapat teman-teman. Kalau kata Teh Nadine, nggak ada ruangan yang terbuang. Oke, karena gak mungkin kita pasang tenda di kamar sendiri, teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan buat penutupan saya mau ngajak jargonnya ngebangun. Tahu kan? Enggak lagi, Mas. Tahu kan? Tahu dong. Mas, aku. Gak usah dikasih tahu, yang nggak tahu jangan diajak, oke? Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Terima kasih, Nadine, Teja. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution.